Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami hormati takmir Masjid As-Siddiq, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati tokoh agama, tokoh masyarakat, ustadz dan ustadzah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kami hormati Bapak Ibu jamaah sholat subuh dan jamaah pengajian rutin Sabtu pagi dalam pembahasan kitab Matan Abu Suja atau kitab Al-Ghayah wa Takrib, yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa salawat beriring salam senantiasa kita kirimkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, suaranya jelas nau buat tadi, jelas nih. Masalah lagi ketone ana sing ngurung pas lagi tinggal ya. Mudah-mudahan bisa diterima dengan jelas. Bapak Ibu yang kami hormati, masih dalam suasana Syawal, saya ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mungkin tidak bisa menyapa satu persatu, tidak bisa bersilaturahmi satu persatu ke rumah bapak atau ibu jamaah pengajian yang insya Allah tanpa mengurangi rasa hormat. Semuanya sama-sama kita berdoa dan kita doakan taqabbalallahu minna wa minkum. Pada pagi hari ini, pertemuan perdana setelah hari raya Idul Fitri, kita melanjutkan pembahasan pada pertemuan yang dulu, di mana kita masih membahas fikih tentang haji dan umrah. Kita sampai dalam pembahasan di antara rukun haji, dan kita masuk rukun haji yang keempat adalah as-sa'i baina Safa wal Marwah, melakukan sa'i atau berlari-lari kecil antara Safa dan Marwah. Al-muradu sa'i baina jabali Safa wal jabalil Marwah. Jadi yang dimaksud dengan sa'i adalah bukit Safa dan bukit Marwah, atau berlari-lari kecil dari bukit Safa dan bukit Marwah. Di dalam kitab syarahnya dijelaskan surutus sa'i, syaratnya sa'i. Yang pertama ayyakuna sab'ati aswad, hendaklah sa'i itu dilakukan 7 putaran. Yang dimaksud 7 kali antara Safa Marwah, Marwah Safa, Safa Marwah, dan demikian seterusnya. Jadi Safa
Marwa. Ini dihitung 1. Nanti balik lagi dihitung 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bukan Safa Marwa terus balik, terus Safa Marwa balik maning boten, tapi itu 1. Berarti ke sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dilakukan 7 kali putaran. Ayyabda'u bis Safa wa yahtimu bil Marwah. Dimulai dari Bukit Safa, kemudian diakhiri di Bukit Marwah. Safa, Marwah, terus balik lagi, akhirnya nanti di Marwah. Syarat yang ketiga, ayyakuna sa'i ba'da tawaf. Hendaklah sa'i itu dilakukan setelah melakukan tawaf, baik tawaf kudum maupun tawaf ifadah. Jadi bukan sa'i dulu, tetapi tawaf dulu. Setelah tawaf selesai baru melakukan sa'i. Kemudian ada musarif bi alla yaqsuda minas sa'i ghairihi. Hendaklah tidak memalingkan tujuan, kecuali untuk melakukan sa'i. Jadi ketika melakukan sa'i tersebut tujuannya memang untuk melakukan sa'i. Jadi udu karena mburu kancane niku mboten. Karena nanti pada syarahnya dijelaskan, bagi laki-laki itu hendaklah ketika ada garis tanda hijau itu berlari-lari kecil. Bukan berarti boleh melayu-melayu niku buru-buru kancane niku mboten. Kayak anu kancane nyong apa ya terus diburu-buru niku mboten, tapi memang tujuannya untuk melakukan sa'i. Murni melakukan sa'i. Kemudian sunanis sa'i, sunnah-sunnahnya sa'i. Yang pertama al-muwalah baina maratis sa'i. Bersambung di antara urutan-urutan sa'i, antara Safa ke Marwa, Marwa Safa lagi, Safa Marwa lagi. Ini berurutan, bersambung, tidak ada jeda yang terlalu lama. Kalau umpamanya baru Safa Marwa kemudian ke Safa lagi, terus ada break jeda, liren ngelenggereng, turu, istirahat, medang gisit, waktunya setengah jam atau waktunya mungkin satu jam. Nah ini jedanya sudah terlalu lama. Jadi hendaklah bersambung, sunnahnya bersambung. Kemudian sunnah yang kedua, ar-riqa' ala Safa wal Marwah qadra qamah wat takbir wat tahmid. Naik ke atas Bukit Safa dan Bukit Marwa seukuran setinggi orang berdiri, dan kemudian melakukan takbir dan tahmid. Allahu Akbar, Allahu Akbar, dan juga mengucapkan kalimat tahmid. Kemudian yang ketiga, ayyakuna ala taharatin. Hendaklah sa'i itu dilakukan dalam keadaan suci. Sunnahnya dalam keadaan suci. Bagi yang berhadas kecil maka dia berwudu, dan air zam-zam yang disiapkan untuk berwudu itu di sana banyak. Hampir di setiap sudut ada tempat untuk berwudu. Kemudian az-zikri wa du'a fi kulli syai'. Melakukan zikir dan doa pada setiap keadaan. Jangan sampai ada jeda waktu yang terlewat dari zikir. Jadi umpamane ana waktu lagi santai nganggur, zikir, wirid, mumpung kita sedang berada di tanah suci. Zikir apa? Zikir apapun. Mungkin yang mudah bagi kita subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau kalimat thayyibah yang lainnya dibaca zikir.
Kemudian sunnah selanjutnya al-muwalah baina tawaf was sa'i, bersambung antara tawaf dan sa'i. Begitu habis tawaf selesai, kemudian langsung melakukan sa'i. Al-isra'u bainal hadzainil ahdaraini lirijali faqat, berlari-lari kecil di antara dua lampu hijau ini hanya untuk bagi laki-laki. Jadi kalau dalam video itu, saya lihat di video karena saya belum sempat ke sana, itu ada lampu hijau di atas itu ya, lampu hijau, dua lampu hijau di atas itu. Maka ketika kita berada di bawah dua lampu hijau itu, bagi laki-laki berlari-lari kecil, tapi bagi perempuan berjalan biasa. Ini hanya untuk lari laki-laki. Wal masyi biwaqari wasakinati fi ghairil mailainil ahdarain. Tetapi nanti pada saat di selain dua tanda lampu hijau itu, maka berjalan dengan tenang, tidak terburu-buru, berjalan dengan biasa. Kemudian sunnah yang ketujuh, al-ittiba' kama fit tawaf, memakai pakaian ihram dan menampakkan pundak sebelah kanan. Jadi ini sebagaimana ketika kita melakukan tawaf masih menggunakan pakaian ihram. Jadi kalau bagi laki-laki memakai dua kain, kain izar dan kain rida, pundak sebelah kanan kelihatan. Kemudian ada masalah, ayyuhuma afdalu sa'i ba'da tawafil qudum awil ifadah, manakah yang lebih utama sa'i itu dilakukan setelah tawaf qudum, yakni tawaf begitu kita baru sampai di tanah suci, atau tawaf ifadah, yaitu tawaf rukun? Dijawab di dalam kitab ini, as-sa'i ba'da tawafil ifadah afdalu, sa'i yang dilakukan setelah tawaf ifadah atau tawaf rukun itu lebih utama. Kemudian selanjutnya ar-ruknul khamis, rukun haji yang kelima adalah al-haqqu awit taksir alal mu'tamad, mencukur, baik mencukur keseluruhan ataupun sebagian. Wa syurutuhu, dan syaratnya, syarat mencukur ini yang pertama, alla yakilla an salasi sya'ratin, hendaklah tidak kurang dari 3 rambut. Jadi sing dipotong niku nek kira-kira eman-eman minimal niku 3 helai rambut. Wah, 3 helai rambut niku yo sedikit banget nggih. Lah mungkin arep ngitung juga ngel, Pak. Taruhlah di cimit kata niku, di cimit ketok tek kata niku. Niku minimal. Tapi afdolnya dicukur gundul. Terutama bagi laki-laki. Di bagi laki-laki itu dicukur gundul. Lawang kata tukul maning iki kan, nanti pulang itu kan tumbuh lagi. Nah, tentu mungkin bagi perempuan ya minimal 3 helai rambut itu minimal. Lah terus nek sing botak, sirahe botak bobor plus plontos ora ana rambutnya kepripun? Maka minimal itu menempelkan atau menjalankan alat cukur. Nek umpamane nganggo unduk berarti unduknya ya ditempelaken sedela, nek mboten nggih gunting niku ditempelaken sedela untuk menjalankan sunnah ini. Lah arep dicukur apane rambutnya mboten enten nggih. Nah, itu bagi kepala yang kebetulan pelontos orang anak rambutnya. Jadi bagi laki-laki biasanya jamaah haji Indonesia pulang dari haji biasanya rata-rata itu rambutnya itu pelontos. Nah, pelontos. Jadi afdolnya dicukur habis. Itu yang disebut dengan hal. Kalau taksir itu istilahnya dipotong sebagian.
Syarat yang kedua, ayyakuna sya'ri ra'si, hendaklah yang dipotong itu rambut kepala. Jadi memang sing dicukur niku rambut sing ana nang sirah, bukan rambut yang lainnya. Waduh, iki sirah ora ana rambutnya, iki rambut sikil mau menengi mboten angsal. Itu tadi, kalau memang kepalanya tidak ada rambutnya sama sekali, itu gunting itu ditempelkan di kepala. Kemudian yang ketiga, ayyakunal halqu awit taksir ba'dal wuquf bi Arafah wa ba'da muntasifal lailatin nahri atau lailati Idul Adha. Hendaklah mencukur itu dilakukan setelah wukuf di Arafah dan setelah pertengahan malam hari raya, berarti malam 10 Dzulhijjah atau malam hari raya Idul Adha, pertengahan malam. Jadi setelah pertengahan malam Idul Adha. Kemudian sunanil halqi awit taksiri, sunnah-sunnahnya mencukur. Yang pertama, ayyakuna yaumun nahri duha wa ba'da ramya jamaratul aqabah wa dzabhi. Hendaklah, ini sunnah, dilakukan mencukur itu pada saat hari raya Idul Adha setelah melempar jamarat, yaitu jamaratul aqabah wa dzabhi, dan setelah menyembelih binatang kurban. Yang kedua, ayyahliqal hajj bimina wal mu'tamir bi Makkah. Hendaklah mencukur bagi jamaah haji, mencukur itu dilakukan di Mina, dan bagi orang yang umroh mencukur itu dilakukan di Mekah. Kemudian yang ketiga, istiqbalul kiblah, disunnahkan ketika mencukur itu menghadap kiblat. Nah, apa kok nalikone mencukur kok ngadep kiblat? Li'annaha jihatul musyarrafah, karena arah kiblat itu adalah arah yang dimuliakan atau arah yang mulia. Jihatul musyarrafah atau arah yang dimuliakan. Jadi cukurnya berarti madhep kiblat. Nah niku sing dimaksud madhep kiblat niku sing cukur apa sing dicukur kata niku. Ya, biasanya yang dicukur itu yang menghadap ke kiblat. Kemudian selanjutnya, ayyahlaqa ala taharatin, hendaklah pada saat kita mencukur rambut itu dalam keadaan suci. Jadi ketika kita cukur itu sudah dalam keadaan setelah berwudu. Kemudian al-bidayah bisyakil aiman, disunnahkan memulai cukur itu pertama sebelah kanan dulu. Jadi nek umpamanya harus dicukur enteng, berarti sebelah kanan rin, potong sebelah kanan dulu. Summal aisar, setelah kanan selesai baru sebelah kiri. Summa a'la ra'si, jadi kemudian summa mu'akharatur ra'si, setelah kanan kiri selesai tinggal bagian belakang kepala. Setelah itu summa a'la ra'si, kemudian bagian atas kepala, kanan kiri belakang atas. Kemudian yang keenam, al-halqu lirrajuli wat taksiru lil mar'ati. Jadi mencukur rata itu disunahkan bagi laki-laki, bagi perempuan itu taksir atau mencukur sebagian, yaitu dengan memotong rambut kepala minimal 3 helai rambut, minimal 3 helai rambut. Jadi kalau umpamanya ternyata kok lebih kan 5, bukan masalah daripada kurang. Jadi umpamanya ibu-ibu niku mungkin dicimit ternyata sing dicukur niku ana 10 helai rambut, bukan masalah daripada mung loro. Lah nek loro berarti kurang. Jadi minimal 3 helai rambut.
Kemudian yang ketujuh ad-du'a, melakukan doa. Kemudian ar-ruknu sadisu, rukun haji yang keenam adalah tertibu mu'zamil arkan, berurutan pada sebagian besar daripada rukun haji. Jadi antara ihram, wukuf di Arafah, tawaf dan sa'i, kemudian mencukur rambut. Ini tertib atau urutan. Pertama memakai pakaian ihram, kemudian wukuf di Arafah, kemudian tawaf, kemudian sa'i, kemudian memotong rambut sebagian ataupun keseluruhan. Lalu bagaimana ketika waktunya bersamaan? Di antaranya waktu tawaf dan mencukur itu waktunya bersamaan, maka tidak harus berurutan. Boleh mencukur dulu, boleh tawaf dulu, karena ketika waktunya bersamaan. Kemudian selanjutnya al-umratu. Qala al-musannifu, penulis kitab ini menjelaskan, wa arkanul umrati salasatun, dan rukunnya umrah itu ada 3. Yang pertama al-ihram, yaitu memakai pakaian ihram. Wa tawaf, yang kedua tawaf. Wa sa'yu, kemudian yang ketiga sa'i. Wal halqu awit taksir fi ahadil qaulaini, kemudian yang keempat adalah melakukan mencukur rambut, baik keseluruhan ataupun sebagian, di salah satu pendapat madhab Syafi'i. Jadi dalam kitab Matan Abu Suja ditulis hanya 3, ihram, tawaf dan sa'i. Kemudian ditambahkan dalam kitab ini yaitu mencukur rambut. Ini menurut salah satu daripada pendapat dari 2 pendapat di kalangan madhab Syafi'i. Arkanul umrah ya arkanul hajj illal wukuf bi Arafah. Jadi rukun umrah itu sama dengan rukun haji, kecuali ketika umrah tidak ada wukuf di Arafah. Jadi mboten-mboten wukuf nang Arafah nalikane umrah. Ihramnya sama, tawafnya sama, sa'inya sama, mencukur rambutnya juga sama, cuma tidak ada wukuf di Arafah. Al-umratu lughatan, jadi umrah secara bahasa artinya adalah az-ziyarah, yaitu berziarah. Berziarah niku nek cara kula panjenengan niku berkunjung. Berkunjung ke Baitullah. Maka dalam istilah syarak dijelaskan ziyaratu baitillahil haram ala wajhil khusus. Berziarah atau mengunjungi Baitullah dengan cara-cara yang khusus. Jadi orang sebatas mung dewek niku dolan Baitullah mlaku-mlaku muter-muter nang Mekah niku mboten, tapi ana cara-cara khusus. Di antaranya ketika nanti kita sampai di miqat, kita harus mulai memakai pakaian ihram. Nanti setelah itu memakai pakaian ihram baru langsung masuk, kemudian melaksanakan rangkaian ibadah umrah. Kemudian di dalam kitab ini dijelaskan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 196. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Dan sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Kemudian fadluha, keutamaan umrah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma. Umrah dari satu ke umrah yang lain, satu umrah ke umrah yang lain, ini menjadi kafarah, menjadi penebusan dosa di antara sela-sela keduanya.
umpamanya tahun mien umroh terus tahun siki umroh maning, maka di sela-sela itu menjadi kafarah. Waktunya umroh jaizatun fi ayyi waqtin, diperbolehkan di semua waktu. Ini yang membedakan haji dengan umroh. Nek haji niku wektale tertentu, tapi nek umroh niku wektale kapanpun. Bahkan jamaah haji yang datang lebih dulu sebelum pelaksanaan manasik haji, mereka sudah melakukan umroh. Bagi yang datangnya telat, itu berarti haji dulu, nanti setelah itu baru umroh. Atau di luar waktu itu, maka boleh kita melakukan umroh kapanpun, di bulan apapun. Walaupun biasanya ada bulan-bulan tertentu yang biasanya umroh itu rame, di antaranya di bulan Ramadan. Itu juga waktu di mana jamaah umroh itu ramai. Nah, jadi bagi kita yang mungkin belum punya kesempatan untuk pergi umroh ke sana, mungkin kesempatan biaya yang belum ada, ya mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki kita. Nanti pada saat mau umroh kapanpun boleh, tidak harus menunggu bulan tertentu. Mumpung lagi ada duit, syukur-syukur umroh di bulan Ramadan. Lah kok ngenteni Ramadan malah duitnya selek enteng lah, niku bisa langsung gue daftar di situ. Waduh, tapi sikit biayanya larang. Ternyata umroh itu sekarang sedang laris gitu, maka biro-biro umroh itu laris, panen. Karena kalau mau haji itu nunggunya lama. Nah, jadi nek arep kaji sing kira-kira nunggune ora kesuwen, paling ya orang nganti setahun niku ya, nunggang pit ontel. Nah, nunggang pit ontel. Ini konon katanya tahun ini juga ada lagi nih yang naik sepeda mau melakukan haji naik sepeda. Tapi yo memang gue kena tekan karena yo kemang temenan nih gue. Harus fisiknya harus kuat. Jadi kalau naik sepeda itu kan tidak harus pakai SIM, tidak harus pakai SIM. Kemudian selanjutnya wajibatul umrah, wajibnya umrah. Yang pertama al-ihram minal miqat, melakukan ihram, yakni memakai pakaian ihram dimulai dari miqat. Miqat al-miqatul makani, dari miqat makani. Kalau jamaah haji Indonesia itu dari mana? Yalamlam, Yalamlam. Atau biasanya sebelum naik pesawat itu kita sudah memakai pakaian ihram. Jadi nanti pada saat di atas Yalamlam nanti kita niat memakai pakaian ihram. Karena kalau harus pakai di pesawat itu repot. Kalau sudah terlanjur sampai di Mekah, di Masjidil Haram, belum memakai pakaian ihram, maka dia harus keluar dulu ke tanah halal. Ke tanah halal yang terdekat mana, nanti pakai pakaian ihram. Wa man fatahul ihram minal miqatil makani fa alaihi ay ya'uda ilal miqat. Jadi kalau ternyata terlewat wis kadung tekan Mekah urung nganggo pakaian ihram, maka dia harus kembali ke tempat miqat, minimal miqat terdekat. Jadi umpamanya dijelaskan ini, jadi memakai pakaian ihram. Kemudian istinabu muharramatil ihram, menjauhi perkara-perkara yang diharamkan ketika sudah melakukan ihram. Sebagaimana dalam ibadah haji, tidak boleh menggauli istrinya. Kemudian juga tidak boleh membunuh binatang di tanah haram, tidak boleh berburu dan lain sebagainya, menjauhi perkara yang diharamkan. Kemudian arkanul umrah, rukun-rukun umrah, al-ihramu, yang pertama yaitu ihram. Rukun ini berarti sesuatu yang harus ada
Ketika tidak ada, maka ibadah tersebut dianggap tidak sah. Berarti umpamanya umroh kok nganggo jas, umpamanya nggih main keren nih gue ya. Orang nganggo pakaian ihram, berarti ora sah. Ora sah. Wah, ini model baru nih. Model 2023. Umroh nganggone jas, dasi, itu ya, sepatu. Lah iku ora sah. Ora sah. Karena ihram itu merupakan rukun. Rukun. Lah nek salat nganggo jas mboten masalah, angsal niku Pak. Angsal. Tapi ya nang masjid sing bersih ya ora usah nganggo sepatu, ora usah. Karena sekarang kondisinya tidak sama dengan zaman dahulu. Wa yakunul ihram minal miqatil makanil muhaddad likulli jihatin qabla duhuli Makkahil Mukarramah. Jadi ihram ini dilakukan di miqat makani, batas tempat. Miqat itu ada dua, ada miqat makani, ada miqat zamani. Miqat makani itu batas tempat. Batas tempat yang memang itu sudah ada batasnya pada masing-masing arah sebelum masuk ke Makkahil Mukarramah. Kemudian ketika kita mengucapkan, ketika memakai pakaian ihram ini, bagi yang mengucapkan atau melafalkan, walaupun ini dalam hati sudah cukup, kalau mau melafalkan nawaitul umrata an nafsi, nawaitul umrah, saya niat umrah, atau dalam hati saya niat mau umrah. Pada saat pakai pakaian ihram, saya niat untuk ibadah umrah untuk saya sendiri. Nah, kemudian rukun yang kedua, at-tawaf, melakukan tawaf bil ka'bati sab'atu aswad ala taharatin. Tawaf ini dilakukan di Ka'bah dengan 7 putaran, dengan 7 kali putaran dalam keadaan suci. Jadi sama seperti ibadah haji, cuma yang membedakan itu tidak adanya wukuf di Arafah. Kemudian as-sa'i baina Safa wal Marwah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Wa yastahabbu ay yakuna ala taharatin, dan disunnahkan sa'i ini dalam keadaan suci. Kemudian al-halqu awit taksir, mencukur rambut. Bagi laki-laki mencukur keseluruhan sunnahnya, bagi perempuan itu mencukur minimal 3 helai rambut. Kemudian at-tartib kama sabaqa dzakaruhu, berurutan, tertib sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian ada faidah a'malul umrah. Jadi amalan-amalan yang dilakukan ketika kita melakukan umrah. Awalan, yang pertama, al-ghuslu, yaitu mandi. Pertama begitu kita mau melakukan umrah, biasanya mandi itu nanti dilakukan pada saat hendak memakai pakaian ihram. Jadi kita mandi terlebih dahulu. Fa in ajaza tayammama summa fi'lu maya. Tapi nek umpamane arep adus ternyata kademen, mungkin lagi ora sehat, atau mungkin biasa nang Indonesia iki kok cuacanya stabil lagi, begitu nang kana terus cuacanya panas, akhirnya jadi malah meriang, bukannya kepanasan malah meriang. Nah, maka boleh ketika dia memang tidak memungkinkan untuk mandi, boleh bertayamum. Kemudian dijelaskan dalam kitab ini, setelah mandi yang harus dilakukan, tajarrada rajulu minasyabil mahitati, bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit, pakaian yang berjahit. Walubsur rida wal izar, memakai rida dan izar. Rida itu yang bagian atas, izar itu bagian bawah.
wa adamul lubsu hidha satiril lil ka'baini, dan tidak boleh memakai alas kaki yang menutupi dua mata kaki. Berarti nganggo sepatu sing rapet niku mboten angsal, tapi nek nganggo sandal angsal. Yang penting tidak menutupi kedua mata kaki. Lah ibu-ibu angsal nganggo pakaian berjahit, jadi bagi wanita diperbolehkan, tapi bagi laki-laki tidak boleh memakai pakaian yang berjahit. Lah terus ngangklong tas, umpamane ngangklong tas itu pripun? Lah ini tas ini berbeda, tas itu tidak dipakai. Kemudian selanjutnya al-ihram ma'an niyah, memakai pakaian ihram disertai dengan niat. Saya niat melakukan umrah. Minal miqatil makani, dimulai dari miqat makani ma'at talbiyah, disertai dengan mengucapkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, ila ayyarul mu'tamir al-Ka'bah, sampai orang yang umrah ini melihat Ka'bah. Maka sepanjang perjalanan itu biasanya mengucapkan kalimat talbiyah. Kemudian at-tawaf haulal Ka'bah syab'ata aswad ala taharatin, kemudian melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dalam keadaan suci. Yang keempat, sholatu ra'ataini khalfa maqami Ibrahim alaihissalam. Setelah selesai tawaf disunnahkan melakukan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di belakang maqam Ibrahim. Jadi sing dimaksud maqam Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim alaihissalam. Jadi ada tandanya di belakang maqam Ibrahim. Jadi maqam Ibrahim itu udu kuburannya Ibrahim, tempat dulu berdirinya Ibrahim. Wa yaqra'u fi raq'atil ula ba'dal Fatihah suratul Kafirun. Jadi pada rakaat pertama disunnahkan membaca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua membaca surat Al-Ikhlas. Kemudian setelah itu as-sa'i bainas Safa wal Marwah, melakukan sa'i antara Safa dan Marwah. Kemudian yang keenam, al-halqu awit taksir, mencukur rambut. Mencukur rambut ngindal Marwah, bagi yang umrah berarti mencukur rambut di Marwah. Jadi biasanya niku kata jasa cukur rambut, jasa pencukuran rambut. Au fi ayyi makan, ataupun dimanapun boleh dilakukan mencukur rambut. Ba'da dzalika yatahallalul mu'tamir minal ihram wa tantahi umratuhu. Jadi setelah tahallul, maka setelah tahallul bagi orang yang umrah ini, maka berarti sudah berakhir ibadah umrahnya. Lah ternyata umpamane kok tiang niku kok kepengin umroh maning, berarti kudu metu maning mang tempat mikot maning. Umpamane sedina umroh ping pindho, mumpung lagi nang Mekah, niku angsal. Tapi bagi yang selesai begitu tahallul, wa yusannu ayashraba min ma'i zamzam wa yad'u bima syaa, disunnahkan untuk minum air zam-zam, berdoa sebagaimana yang dia inginkan. Jadi kalian panjenengan ngombe zam-zam, ngombe banyu zam-zam, berdoa. Inna zamzama lima syuribalahu. Sungguhnya air zam-zam itu tergantung bagi yang berdoa. Kalian panjenengan sedurunge ngombe zam-zam, air zam-zam, berdoa. Apa yang kita inginkan. Idza arada ayyakuma bi umratin saniyatin li nafsihi aw li ghairihi fa alaihi ay yahruja ila al-miqatil makani. Jadi bagi yang ingin melakukan umrah lagi, sudah selesai, keluar ke miqat, memakai pakaian ihram lagi, nanti melakukan ibadah umrah lagi untuk yang kedua. Ada satu faidah, yusannu rafa'as saut bit talbiyah, disunnahkan mengangkat suara talbiyah. Ketika membaca labbaik Allahumma labbaik, itu disunnahkan untuk suaranya terdengar atau suaranya diangkat.
Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Barangkali ada masukan atau pertanyaan sebelum saya tutup. Monggo Bapak Ibu. Sampun isrok. Sudah. Dan 3 menit lagi. Nggih. Cukup ya? Nggih. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin demikian yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pagi hari ini bermanfaat. Banyak kesalahan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ilahuna wa ilal liqa' fil awqatil akhir insyaallah. Subhanakallah wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.